sehat, nikmat sehat kedung ke lalu meuli umpama nikmat sehat kedung ke lalu mabuk-mabukan, nikmat sehat kedung ke lalu boya-boya dengan ina wali hotel ke jaga, nikmat sehat kedung ke mabuk-mabukan. Jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, nanti engkau akan tahu akibat perbuatanmu itu. Setuijatin dasida Allah subhanahu wa ta'ala lemak tu akhirat akan berhujjah, akan berdalil. Isi empat panjakan atas 4 kelompok golongan manusia. Nah sehingga tu akhirat kering sekali-kali dek narak langan te ngeles-ngeles andin kebetulan dek pacul ibawan dunia sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam in berhujjah, in berdalil isi 4 panjakan ojok 4 kelompok manusia li ibawan dunia berbentan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada tiang pengusaha miliki, terutama sak paling nampak nikmat sehat dan nikmat hirup niki. Kita berusaha ada nikmat sehat dan hirup niki kita gunakan kita boyak ridha dari Allah Subhanahu wa taala lewat proses melaksanakan ibadah temati di dalam hirup sini jok aturan dari Allah Subhanahu wa taala barang-barang selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang tiang hormati dan muliakan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Ribat Akhina Fillah Al-Mukarram Tangguru Muhammad Sufyandi Adnan Kiha LCMH, yang tiang hormati dan muliakan pula rekan-rekan para asatiz, yang tiang hormati dan muliakan pula segenap para penglingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, santri-santriwati, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Sila tiang iring bareng-bareng melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai salah satu bentuk cara kita bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala sak sampun icanin tiang pelungguh nikmat iman Islam teican tebil umur masih turup sampai saat mungkin niki teican kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat ini tiang pelungguh sami lek kelemak makin niki dapat berkumpul untuk kita sama-sama beribadah bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat majelis taklim, menghadiri majelis taklim, perkumpulan tempat kita membahas, mendiskusikan sekelumit ajaran Islam kita tercinta. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat
bantuan dan pertolongan beliau di hadapan Dasida Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tumben kembali kau jogotin nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Isi santer luwe peja nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Andai temile hitungi, andai kita bersikeras ingin menghitungnya, ndik tahu hitungi satu persatu. Di sini Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya manik di sini Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kalian wahai manusia bersikeras, melete doang, menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, niki kanan. Andai kata kalian bersikeras, menikdasi Allah Ta'ala, berusaha ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu, la tuhsuha. Niscaya pasti kalian tidak akan pernah mampu. Ndik tahu hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah pecan tipak tiang penuh saminiki. Nah, di antara sekian banyak nikmat yang Allah kasih, yang Allah berikan kepada kita semua, sak paling terasa, sak girang tetap kami adalah as-sihah wal hayah. Teicat nikmat sehat, kanca teicat nikmat iru. Ia sak paling terasa bih kawih niki. Nikmat sehat kanca nikmat irup niki. Demen teicat nikmat sehat, ia potong beraktivitas. Tahun lalu pita rezeki jadi semua anak jarin senin anak keluarga itu. Demen teicat sehat, tahun bukan ojok bangkat, bukan ojok kantor dan lain sebagainya. Nikmat yang sangat luar biasa. Begitu juga nikmat al-hayah, nikmat irup, sangat berharga. Nah, ya pembahasa ulama yang bernama Al-Hatim Al-Asam, beliau mengatakan was-sihhatu la ya'rifu qadraha illa al-mardu wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-maut. Ya basan Hatim Al-Asam, was-sihhatu la ya'rifu qadraha illa al-mardu. Seorang nikmat sehat sak ican sida-sida Allah Subhanahu wa taala niki la ya'rifu qadraha. Ndik narak dengan ketahuan bernilai bagaimana sangat pentingnya berembe keberhargaan illal marda, kecuali lamun tuah dait siaran sakit. Ia pun berharga gede seorang nikmat sehat niki. Marda niki lamun belajar ilmu nasarf niki jamak dari kata-kata maridun, mardani, mardu, fa'la. Jadi ndik narak dengan ketahuan berembe ukuran berharga luar biasa seorang nikmat sehat niki, kecuali lamun tuah tedait siaran sakit. Demen tuah sakit dia tahu kembe-kembe. It lalu jok masjid dia tahu. It lalu jok bangkat dia tahu. It lalu bilang jeluahat datang bilang jeluahat jok tahu nik marah makin nik dia tahu. Imrum bu piak bijak pada dia tahu juga endah kan punya kesungkan nih kan ampunan sekedar bercanda niki. Ia berharga seorang nikmat sehat niki. Ia pun sampai menyanyikan Roma Irama kan, kalau sudah tiada baru terasa unik kan Roma Irama niki. Lamun wah ndek nara, lamun telang nikmat sehat niki baru terasa. Oh berharga geti seorang sehat unin teporo-poro. Unin bara-bara muni kan ngurumun mesa. Ternyata inilah nikmat sak paling karang tekawih niki, nikmat sehat, kenca nikmat irup niki.
Nah, karenanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita niki bermain dan berusaha kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua untuk semakin memperbanyak ibadah. Kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita pakai untuk mengejar rahmat ampunan dan ridhonya. Lek bangun dunia sendiri. Ndak sampai tiang puluh saminiki sakjari panjang Allah Subhanahu wa taala menuntut luwe dan teican nikmat begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa berterima kasih. Ndak pandai bersyukur. Berbicara nikmat yang Allah berikan, ndak cara kedua bertaat. Nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, kedun kegawe dosa salah. Nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, ndak milih kedua untuk bertaat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat ada satu engkawi, lalu poya-poya lalu hura-hura. Ndak cara kedua sasolah-solah nikmat sehat niki. Ndak temenuntan. Kalla, jangan begitu firman Allah. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Jangan gunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu padahal yang tidak boleh. Dendek tekadu peja yang Allah berikan kepada diri kita niki kepada perbuatan dosa. Jangan begitu. Saufa ta'lamun. Kalian pasti akan tahu nanti akibatnya. Itu ancaman Allah. Saufa ta'lamun. Nanti kalau kalian sudah kembali ke alam akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita akan tahu bagaimana akibat perbuatan kita selama hidup di atas dunia niki. Sehingga api-api kentan, onya-onya antan, irup teniki, kelampan irup ta harus sesuai dengan tuntunan dan sida Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada tiang pelungguh saminiki. Onya-onya. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Jangan gunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ndak menuntut. Sehat, nikmat sehat kedun lalu malik. Umpama nikmat sehat kedun lalu mabuk-mabukan. Nikmat sehat kedun lalu boya-boya dengan nina wali hotel ke jaga. Nikmat sehat kedun mabuk-mabukan. Jangan seperti itu. Saufa ta'lamun. Nanti engkau akan tahu akibat perbuatanmu itu. Nah, sehingga bagaimana kita berusaha oleh awal baru niki kita tidak akan pernah mampu, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah niki. Karenanya enggak cara kita bersyukur, pandai berterima kasih kepadanya. Dengan cara apa? Nikmat-nikmat niki kita pakai sesuai dengan keinginan kehendak dan sida Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat di dalam kehidupan kita ini. Jadi alhamdulillah nikmat irup teniki, nikmat sehat. Alhamdulillah lek kelemak makin niki salah tu tekawi niki. Menghadiri majelis taklim, perkumpulan, tak bersilaturahmi, saling ketuan kabar satu sama lain, kancenah plus netum perombonan kita menambah wawasan keislaman kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab lemak tu akhirat dek nara antene topi alasan api-api. Umpama dek tegawe ibadah. Dengan sugih lemak tu akhirat dek nara alasan, dek entau pi alasan kemina pun digawe ibadah. Dek entau ngeles, dek entau pi alasan di hadapan sida Allah Subhanahu wa taala. Dengan jadi pejabat, dek entau lemak pi alasan. Lamun digawe ibadah lebon dunia. Itu miskin, itu sakit, dek nara langan tinggeles pi alasan lemak di hadapan Allah taala diminta gawe ibadah, diminta hirup lebon dunia sendiri. Dek nara la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun manik dasida Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak bisa kita tanya lalu itu ketua lemak tu akhirat. Kembe apa ini gawe ibadah, kembe apa ini cara pacu, kembe apa ini cara gawe ketatan. Sangka ini gawe ibadah, sangka bikas doang gawe,
sangka itu sedang begawi. Iya tuh sepam pengitan. Nah ya pembebasa Nabi dalam hadis kudusi Nabi mengatakan innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati biarbati ampusin ala arbati ajnas minan nas. Ya manik Allah Ta'ala dalam hadis kursi yang Nabi ceritakan dengan redaksi ucapan beliau. Allah Ta'ala mengatakan, Nabi mengatakan innallaha yahtaju yaumal qiyamati biarba'ati ampusin ala arba'ati ajnasi minan nas. Setuijatin dasida Allah Subhanahu wa taala lemak tu akhirat akan berhujjah, akan berdalil isi empat panjakan atas 4 kelompok golongan manusia lem. Nah sehingga tu akhirat kering sekali-kali dek narak langan te ngeles-ngeles. Andin kebetulan dek pacul ibawan dunia seni. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam in berhujjah, in berdalil isi 4 panjakan ojok 4 kelompok manusia li ibawan dunia. Pertama, payah tajullahu alal aghniya bi Sulaiman bin Daud. Allah Ta'ala lemak tu akhirat in berhujjah ojok dengan sugih isi Nabi Sulaiman. In berdalil dari Allah Subhanahu wa taala ojok dengan sugih isi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jadi dalil, jadi hujjah Allah Subhanahu wa taala. Mbe modelan umpama narak dengan lebon dunia tican jadi manusia sasan terisi sugih. Selaku apa bih bedoi harta banan melimpah ruah, mobil empirah ke jagatun ditoreking karena ditobrek menjaga kan. Keketuan si Allah Subhanahu wa taala lemak dengan sasugih niki. 5 taraktumul ibadah. Kamu ndik kena sida Allah Taala kena musoalan kan? Kamu 5 taraktumul ibadah. Kemana pede cara gawe ibadah oleh dunia lain? Sangkai lale doang. Sangkai sebuk isi duwe kara. Sangkai malas gawe ibadah. Ketuan lemak dengan sasugi-sugin. Haran sugi teh nggih? Haran sugi? Alhamdulillah. Sugi mangan sugi. Engkang ieu kenang keniki kan. Aduh. Iya unin ketuan. 5 taraktumul ibadah. Kamu. Dengan sugi. Kemen apele dunia ni cara gawe ibadah kamu. Kabur te kamalas sekipu he. Dia mau kecendong ojok masjid sampai jero Jumat dia berpengitan oleh masjid. Umpaman berjumat dencer. Goyong sembahyang 5 waktu kan umpaman berjamaah oleh masjid. Apun nimban umpaman. Ya Allah, nahnu mas'ghulun bil amwali wa bil mamlakah. Umpaman nimban kan. Ya Allah, kan wikan lek pulungun ya Allah. Entan tiang niki sibuk isi duwe karak ya Allah. Kan wikan pulungguh dah. Sibuk kene bil mamlakah, sibuk isi jabatanku. Sibuk isi kuasaanku. Dengan jadi presiden atau jadi gubernur, jadi bupati, jadi kepala desa, jadi kadus dan lain-lain, jadi pejabat, jadi dengan sugih. Sibuk ya Allah, dia narak sempatku. Sibuk ya Allah, dia narak waktuku. Ojo bangkat rumuk ke makung kedua, mau ke dirunge bareh. Sedan dong burung tebebeti. Sebia susah telun ya Allah ni. Kan wikan belum tentang sibuk nik. Apa langsung terkena. Fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman.
Wa ayu amwalin aktsaru min amwali Sulaiman. Tetimbang Allah Ta'ala dengan sak sugih menu pegawai dunia senun sak diceragau ibadah niki. Sain manusia paling sugihan selain si Nabi Sulaiman. Ben penguasa paling atas, raja paling atas selain si Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hamba Allah paling sugih lain di dunia niki. Nabi Sulaiman paling sugih. Nabi Sulaiman ia jadi datun mutar, ia raja lain, raja dunia. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Lagu dakak manu kesugih Nabi Sulaiman, manu ke atas jabatan jadi raja di raja, jadi raja dunia, ndek sekedar jadi raja Indonesia. Wa huwa lam yatrukil ibadata. Lagu ndek nuah tinggalan ibadah. Ndek nuah ndek gawe ibadah Nabi Sulaiman niki. Kamu sekadar sugih harak sekedi, wajan dimilih gawe ibadah. Nah, nyesan tu jari rugi. Sementara tu akhirat lamun tenyesan atunan ndek narak guna, ndek narak kenal. Nah, jadi harta benda indah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jabatan adalah juga nikmat yang Allah berikan kepada para pejabat. Gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaat kepadanya. Hendak baru jadi kedus wanjan dimilih berjumat kan? Ndak milih berjumat. Umpama kan? Baru jadi camat, wanjan dimilih gawe ibadah kan? Nyala kejadian sama. Nabi Sulaiman jadi contoh teniki. Nabi Sulaiman yang mana kalau Allah Ta'ala berhujah jauh dengan sugih saat dimiliki badan. Nabi Sulaiman begitu kayanya, menu kesugihan, menu ke atas jabatan, beliau tidak pernah lalai mengingat Allah. Beliau tidak pernah lupa beribadah kepada Allah yang telah memberikan nikmat harta benda dan jabatan kepada dirinya. Ia harus sempintol dengan sugih umat Islam, umat Nabi Muhammad. Andai kebetulan tican harta yang melimpah ruah, duwe karak sak luwe nan, jangan lupa beribadah kepada Allah. Dendek duwe karaknya bing lupa diri, lupa daratan, jangan lupa ndek milih gawe ibadah. Lalu berbentan berusaha berupaya adik duwe karak nikmat harta bendanya semakin membuat dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berimpak, bersedekah, memberi kepada yang membutuhkan. Pondok pesantren masih bangunan saya terbangunkan, silakan nyumbang. Pada semeliar saumpama nara kan, 1 juta 2 juta silahkan. Ia duwe kara sak sepang senun, duwe kara sak aslin lemak senun. Duwe kara isi beli beras, isi beli jajanan, wah selesai. Tiang tengkah. Tetapi harta benda yang kita impakkan, yang kita sedekahkan kepada sabilillah, jalan-jalan ibadah, ya saya kekal, ya asli duwe karak sebelum atau deiti oleh bank akhirat orang niki. BA bank akhirat. Menu endah dia menjadi pejabat, dia menjadi kedus, sampai dok atas umpamana berben dan berusaha jabatan niki semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya pertama, Allah akan berhujjah, Allah akan berdalil dengan Nabi Sulaiman kepada hamba-hambanya sak sugih, sak jadi pejabat, sak lik dunia, lupa ndek milih gawe ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga akan berhujjah ojok dengan miskin sak digawe ibadah. Payah tajullahu alal fuqara Bi'isa bani Maryam. Allah Subhanahu wa taala yang berhujah lemak tu akhirat isi ojok dengan sak miskin isi Nabi Isa alaihissalam. Umpama malik bangun dunia ada dengan miskin ngerti kan, melarat ngerti, lalu begawian doang, lalu berburu doang, peta rizki, peta nunilah, isi bakelor mangan nginam kan.
lagu lupa ndik milih gawe ibadah, ndik milih gawe ketaatan. Ketuan lemak tu akhirat. Dah kanjak miskin. Ndik tahu merasa kena, ya Allah kan miskin ya Allah, bermentang khusus bagawe ibadah ya Allah, bermentang fokus lapahku di narak belungku lalu peta rezeki lagu di narak langan tinggales tu akhirat jatuh. Allah akan berhujah dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan panjakku abdi Isa afqaru man fil ardi. Hambaku Nabi Isa adalah hambaku yang paling miskin di atas muka bumi, manik Allah Ta'ala. Wa huwa la yamliku syai'an. Nabi Isa niki tidak memiliki apapun. Nabi Isa niki laisa lahu baitun wala malun wala zaujatun. Nabi Isa niki ndek mendoe geding, ndek mendoe bali, ndek mendoe harta benda, ndek mendoe sebinian. Lagu dak manu kemiskinan. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Kemiskinannya tidak membuat dia frustasi. Kemiskinan beliau tidak membuat beliau buruk sangka kepada Allah. Ndek. Lagu sikir rapat pada sida Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu dunia cuma sementara. Dunia cuma kesenangan yang menipu daya. Dunia cuma sekedar nikmat yang hanya secuil dibandingkan dengan nikmat akhirat. Kalau kita kejar dengan ibadah, di sana kita akan dapat kenikmatan yang tidak putus-putus, tidak henti-hentinya. Ya Nabi Isa niki ndek berdui bali. Ita semiskin-miskin arang bali. Angkan man sembung niki. Sekurang-kurang ekonomi tak aran isi bekelor kan, aran isi beli kota, isi beli pocer, isi beli soto, isi beli bakso kan, sugih taran. Semiskin-miskin tak arah pasang itu tekapong-kapong kan, Nabi Isa denara. Tetapi beliau tidak lupa beribadah kepada Allah. Berarti sebenarnya sugih taniki. Sugih. Nah sangka timanja umpaman kurang ekonomi isi teparana dikta dendek dia bengta lupa ngerumun ngaraman tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian aran sanun sabar apa ndi. No. Jadi dek nara langen tengeles lima tu akhirat. Bare bereberan jaga muni kan. Orang jadi nabi yang tahu dia sabar. Aduh, ini jadi susah tadi jauh. Orang jadi nabi yang tahu dia ibadah dengan Nabi Sulaiman kan sugih. Itu aja orang ujian. Orang Nabi Isa jadi nabi apa menuk hebat. Oh itu aja manusia biasa. Aduh, wah. Ya pun Nabi Rasul jadi contoh teniki. Nabi Rasul hamba Allah pilihan. Ia jadi contoh untuk selamat dunia akhirat. Nggak usah banyak apa udah aneh. Ya jadi kesimpulan senun. Dia banyak. Jadi dan tengah les aneh. Ya kesimpulan senun. Jadi umpama lemak toherat oleh dunia dengan teican kebetulan dia narak kurang ekonomi dan teican miskin, teicanan malah fakir niki. Seorang fakir niki lebih bawah isi miskin. Nabi Isa paling fakir di atas miskin niki. Bawaan si miskin. Ndek bedoi bali, ndek bedoi harta benda, ndek bedoi sebinian, tetapi semua itu tidak membuat beliau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia jadi contoh Nabi Rasul niki. Nah, kemudian lemak tu akhirat desid Allah taala endah berhujah ojok dengan sakit isi Nabi Ayub alaihissalam. Harap dengan sakit umpamanya pun digawe ibadah kan. Sekedar embudun atau sekedar
Misalnya di rumah sakit anden timpus ndek gawe ibadah nggih. Kau mumede ketono. Enggak tahun doang nggih lha ndek terkadang denganan. Ara terkadang warga-warga niki demen timpus ndek milih gawe ibadah, ndek milih sembahyang. Nah, ya pot belajar tin sangka niki. Dan belajar fikih oleh al-muqam tang guru niki teh ara pembahasan jaran sembahyang lamun teh kenjeke uzur ara kenjekan sakit tinggi teh impus. Dia tahu kedua kan ya putaran tayamum. Dan itu tayamum ya salat hormat waktu. Jadi arak jaran. Intinya berembi kesakit madamal aqlu sabitan selama akal kita masih ada den tahu gugur saeureun gawe ibadah niki. Den tahu gugur niki. Ninja demen timpus dek mele gawe ibadah. Atau demen lu ngiring kan demen ngiring pengantin kan dek mele gawe ibadah niki. Endos engke bare. Yo selamat endos tu akhirat kan. Nauzubillah min zalik. Rata-rata tante lombok yanten. Dit sebut sikit dua dengan kan. Rata-rata tante lombok yanten. Dewara sanding kan kebanyakan niki. Saknina jemaah bini berapi oleh engkah zuhur kan. Berapi setil kan. Engkah zuhur jam-jam 2 umpama berapi. Bare dia minta masar. Ndek mungkin mele wudu kan kemben sedem bari pupuran niki. Ndek sembahyang asar out tenjerin. Bahaya niki. Lalu ngiring umpama jauh le ngiring kan. Maghrib ndek mungkin gawe niki. Kelelahan. Isa aja gak kepiraman. Subuh tuh lebih kada. Nauzubillah min zalik niki. Ane. Tendos telemak tua herat kemudian nyerpak tobat jak niki. Nah, walaupun dalam hukum Islam ara tuk tekanggo endos sembahyang tetun lagu ndek samara model niki. Umpam bekelampan jauh tekanggo endos sembahyang pesopok kena niki. Lalu musafir kan bekelampan jauh. Ojok Malaysia ki jaga atau ojok Bali. Lalu dia banyak turis jak niki. Lu begawe anak niki kan. Jadi musafir dengan tujuan yang baik. Apa wong kanggo niki? Lamun dengan bekelampan jauh tujuan langit jadi yang kanggo tetap tidak dikasih rukhsah oleh agama Islam niki. Umpaman yang ojok Malaysia yang jadi pengedar narkoba, ojok Bali yang lalu begawan oleh yang jadi yang begawan hotel-hotel jadi anu sak lenge-lengenan di kanggo tebing keringanan niki. Sasolah-solah tegawe niki baru tekanggo endos sembahyang. Waktu zuhur tegawe li waktu asar kanggo atau asar tepesepo li waktu zuhur kanggo. Ieu tuh kanggo ngendos-endos. Ieu dan jamak niki. Lagu lamun kondisi normal jadi tekanggo. Lalu ngiring atau lalu nambah kan nambah kebianan jangan lupa sembahyang asar pun endos maghrib jeung kanggo niki. Atau lalu neburu mako lalu ngaruh di tekanggo endos sembahyang niki. Jadi berembe-rembe kerepot timat jak sakit ibadah di engkanggo tetinggalan. Nah jadi lemak tu akhirat Allah akan berhujjah kepada hamba-hambanya yang dulu di dunia sakit apun dimele gawe ibadah. Allah akan berhujjah dengan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ia santer parah gati beliau sungkan sakit niki. Maridha maradan syadidan. Beliau sakit yang sangat parah. Laun niki abun laun tak cross check oleh tafsir niki papaya sakena paunin ayat niki kan. Imza kena anni masani ad-durru anta arhamur rahimin. Ya doa Nabi Ayub niki. Isi santer parah sakit Nabi Ayub niki. Dua karat lebih dulu kan. Dua karat lebih, biji jari lebih meninggal. Terus selepu bahasa kasar niki, selepu awak sakit dalam niki. Enggak bang dek sakit beliau mohon pada Allah, adik dek sakit atin. Ya Allah, ya bahasa beliau niki. Ndak baik icani ating sakit. Sebab lamun icani ating sakit engkah tahu ingat pelumuh. Selepu awak bagian dalam niki bisa yang betul-betul sakit parah.
lagu lam yatrukil ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Sekian pecu, sekian taat Nabi Ayub niki. Karena dia kan kisah natung kan, iblis minta izin kepada Allah. Ada yang sagoda Nabi Ayub. Ya Allah, intau dia rajin gawe ibadah Nabi Ayub orang sugih, orang lebih jajari, orang sehat. Apun izinan iblis, insya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan Nabi Ayub. Dua karat langsung tenis semalam. Bijari langsung meninggal selabehan. Lantong sebini anan lari dari beliau. Umatnya juga tidak senang kepada beliau. Sejengka awak bagian dalam lebih sedaniki enggak natin doang ngendi. Tetapi semua itu tidak menggoyahkan iman beliau kepada Allah. Semakin bertaat beliau kepada Allah. Ia jadi contoh, ia jadi contoh dalam kenyaka sakit. Dilit seke gedak tu, bodun, kedek tahu kembe bodun ku ni, aduh, bodun ku ni kan. Nah sangka kedung tersehat, ternyata gawe ibadah lu sakit, lu baru berhenti jangan penyakit seteruk, nani bajang duit jangan sakit sama nundi, baru seteruk nih cara seteruk, macam-macam model penyakit nih. Nah sehingga kita gunakan nikmat-nikmat niki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah iya, jadi tu akhirat di narak langan di beralasan di pada sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus andin kebetulan arak dengan jadi budak di narak budak, pembantu lah, dengan jadi pembantu. Ia bingi lupa gawe ibadah kan, isina sibuk nisin rungu bos atau isin rungu majikan atau isin layani bos. Hukum doang lima tu akhirat. Allah akan berhujah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf beliau dibuat menjadi budak dari menteri negeri Mesir kerja senina dengan menteri oleh Mesir. Jadi budak. Zaman ini kan dia narak budak. Lalu minimal jadi pembantu rumah tangga umpama, bukan ini ART kan. Umpamanya bingung pakai ibadah, Allah akan berhujah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf timak jadi budak, timak jadi pelayan, melayani bosnya. Lagu ndek Nuah lupa gawe ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ndek miskin lalu, ndek sugih lalu endah kan. Ndek parah gati model penyakit, ndek terjadi budak, ndek narak langan ngeles sangka untuk tidak beribadah kepada Allah. Ndek narak langan tapi alasan untuk tidak menghambakan diri kepada Allah di atas muka bumi niki. Ndek narak langan. Karenanya kembali ke materi yang awal, nikmat-nikmat yang begitu terasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat irup niki, jangan kita sia-siakan. Lagu berbenah dan berusaha berupaya ada nikmat sehat niki, nikmat irup niki kita gunakan sebagai perantara, sebagai jalan, sebagai jembatan, sebagai penyebab adik ia langan peta banyak surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab lamun tuh mati dia tahu perempuan ibadah tentu. Lamun tuh mati dalam kubur kan alam barzah. Dia tahu kembali tahu ngerombok tuh. Ya Allah, nyesen ya Allah. Rabbirji'un. Dia tahu. Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Muni dengan dia nak gawe ibadah lebon dunia na tu dia pernah mati. Dia tahu tulakan nyawa, dia tahu tulakan nyawa dunia malik kan. Qala rabbirji'un, ya Allah tulakanku. Ya Allah tulakan seberak. Dia tahu nyogok soal kan. Dia tahu semperakin kan. Ya Allah tulakanku. Tidak bisa. Tegenjah mau telung kan.
Penyesalan doang artun. Qala rabbirjiun. Ya Allah tulakan ke ya Allah seberat doang ya Allah. Pura-pura nangis ini kan. Ya Allah tulakan seberat doang ya Allah seberat doang ya Allah. Ya Allah seberat doang ya Allah. La'alli a'malu solihan, adik sama lah gawe solahan. Dia tahu. Berarti ia modal paling berharga. Irup tekanca nikmat sehat niki. Berben dan berusaha ian dan paksa di masing-masing pribadi kita masing-masing berben dan berusaha di dalam irup seninan bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada tiang pelunggu saminiki, nikmat harta benda namanya, nikmat jabatan atau apapun, nikmat sehat, nikmat irup niki berben dan kedua ia jadi jembatan jalan untuk kita bisa mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala wa akhirat. Wanja barat soal Nabi ente kan. Nabi wanja bocoran teh. Nabi sudah membocorkan amalan-amalan samping teh masuk surga. Nabi dia mungkin meraja kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau siddiq, beliau jujur, tidak mungkin bohong. Kecuali Muhammad Musalina kan. Ini jaga merugung. Namun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau suci, tidak mungkin berbohong. Sehingga apa jak bahasan tertundoan. Tinggal kita niki milih tak pendik menempuh jalan-jalan yang akan membuat kita selamat. Wa hadainahu najdain. Allah telah memberikan kita dua jalan. Allah telah memberikan kita dua pilihan. Langanan belen tempuh kembali kepada kita semua. Allah Ta'ala wahja barat ni langan selamat, ni langan celaka. Silahkan belen pilih di dunia seni. Terserah kita. Kita doang itu laksana. Lamun temele bait langan celaka, langan sengsara, langan hukuman Allah Ta'ala, silahkan terserah. Rugi mesak lemat toheran. Lamun temele selamat, lamun temele bahagia, lamun temele beruntung, ada jalannya. Tergantung kepada kita semua. Wa hadainahun najdain. Allah telah menuntun, memberikan kita dua jalan. Ben milih terpilih sen. Kita doang lin tolak li bawah dunia seni. Nah jadi jalan-jalan untuk menuju ke surga itu Al-Quran penuh begelanyat jelasan datun. Apalagi hadis Nabi penuh. Tinggal teboya. Mundik tahu tinggal nanya kepada ahlinya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silahkan tanya kepada yang tahu kalau kita enggak tahu. Tinggal ti beketuan cara niki. Tinggal ti amalan, tinggal ti praktikan dalam hidup teniki. Nah, jadi istutu peniki. Nabi telah memberikan kita bocoran mun temili tama surga. Tinggal ita nane le hidup senin milih ta pandai gawe. Milih ta pandai amalan. Ya kenan Allah telah memberikan kita dua jalan ben milih terpilih niki. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadisnya hasan sahih, Nabi mengatakan ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Ya bahasa Nabi teniki. Nabi tidak mungkin merugung, Nabi tidak mungkin meraja. Lagu ini doang ragu ya. Segar aja ini kita masuk dalam gawe saman. Segar ragu-ragu. Lamun wah Nabi ndik tersadu, saya malik tersadu sana. Lamun Allah Taala kanca Nabi ndik tersadu, saya malik tersadu. Ndik nara berarti wah ila doang senunya nyala tenunya. Berarti perlu karma aten berarti semua. Perlu perbaiki niki. Kalau kita sudah ragu dengan sabda Nabi, dengan ucapan Nabi, kita sudah ragu dengan firman Allah,
hati-hati. Hati perlu diperbaiki kalau sudah begini. Sebab ia jadi pedoman kan, ia jadi tuntunan tenik. Nah, pesan Nabi, ittaqullaha rabbakum. Ya pertama pesan Nabi, takutlah kalian kepada Allah. Takwalah kalian kepada Allah. Mati ke kamu panajak Allah Ta'ala. Saya sunun rabbakum, Tuhan. Allah adalah Tuhan kita. Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah yang telah menghidupkan kita. Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Maka ittaqullaha, takutlah kalian semua kepada Allah Tuhan. Ya pertama tegak oleh Bani Senin. Tetakut tipak dari Allah Ta'ala. Mbembe tetau. Masjid tetau tetakut. Oleh pekan tetakut. Lamun takut dia mungkin ngelet. Lamun takut dia mungkin curang dalam timbangan, dalam dagangan. Lamun takut dia mungkin bikas-bikas. Kita takut kepada Allah, takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kenyakan terame tetakut. Kenyakan mesa-mesa tetakut. Biasa murame buat takut kan? Dia sama isi betul. Lalu mesa-mesanya uli. Nah, lalu dan disuruh ittaqullaha rabbakum. Takutlah kalian wahai hambaku, wahai umatku bahasa Nabi, takutlah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun keadaan. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau menerjemahkan takwa niki. Pertama, takwa niki bahasa sahabat Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Ya, bahasa Sayyidina Ali menjelaskan arti takwa niki. Seorang takwa bahasa sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Akan tercermin pada orang itu dalam kehidupannya, dia takut kepada Allah. Orang yang takwa ciri-cirinya takut ajak Allah Subhanahu wa taala. Takut. Lamun dengan takut ajak Allah taala, ndek saman ni gawe dosa salah. Lamun dengan takut ajak Allah taala, ndek embeni gawe dosa salah. Lamun dengan takut ajak Allah Subhanahu wa taala, ndek saman nipu gawe ibadah. Lamun dengan takut ajak Allah Subhanahu wa taala, ndek saman gedak-gedak gawe ibadah. Ndek saman. Sebab semua yang ada pada dirinya adalah pemberian Allah. Nikmat yang ada pada dirinya adalah karunia Allah. Ndek semen, ndek kedua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama bahasan sahabat Ali bin Abi Thalib, orang yang takwa, orang yang takut itu ciri-cirinya adalah al-khawfu minal jalil. Pertama, dia takut kepada al-jalil, Allah yang maha perkasa. Takut ajak Allah taala. Lamun takut ajak Allah taala ndik tepelai, teperapa tedik ta. Bedan takut ojok bobo galak. Atau lamun takut ojok macan. Atau lamun takut ojok singa. Atau takut ojok umpaman sak maman ojok dedera sak meli pale kan tepelai intana. Denik pale mal gitu konslet telem. Nah, lamun orang yang takut kepada Allah semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Bermintan mendekat, proses ibadah, ketaatan, amal soleh. Nah, jadi pertama, lamun temele tadkhulu jannata rabbikum, marabasa Nabi sabarun niki, lamun temele tama ojok surga Tuhan basa Nabi niki ini tiang niki sekedar bebarak niki. Tadkhulu jannata rabbikum, lamun temele tama ojok surga Tuhanmu, pertama ittaqullaha rabbakum. Takutlah kalian kepada Tuhan. Berbicara takut, berbicara takut, Sayyidina Ali mentafsirkan. Pertama, al-khawfu minal jalil. Engkau takut kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Terus wal amalu bitanzil. Engkau amalkan begitu Al-Qur'an atin. Engkau amalkan isi Al-Qur'an. Ya kena al-amalu bitanzil. Engkau amalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupanmu. Ini sekedar terbaca doang. Ini sekedar apalannya doang.
Dia sekedar lojo lomba doangnya, tapi yang paling poin adalah amalkan Al-Quran dalam kehidupan. Orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, ndek girang besia, sehingga tebalak ke besia. Orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, ndek memaling, sehingga tebalak ke bemaling, sehingga tebalak temaling. Orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, ndek ngerampok, ndek berzina, ndek noleng, ndek mabuk, sehingga tebalak selabehan sen. Orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, pasti tetap silaturahmi, jaga hubungan kan jese juga. Orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, sikin rajin gawe ibadah, sikin rajin berimpak, bersedekah, sembahyang wajib, sembahyang sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Tine engkah menurut surut jaga engkah. Ajaran rambu-rambu surut teman telah ran seni. Mati dia. Oh iya. Gangguan teknis. Jadi ya pertama niki. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah niki, ciri-ciri pertama dia takut kepada Allah, dia mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupannya, berusaha sekemampuannya. Terus ketelunan, ciri-ciri orang yang takwa itu adalah wal qanaatu bil qalil. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Ndek kita boyak saknya ndek bedoin, ndek ngerasa gerusuk. Sebab lamun tidak merasa cukupnya putih talonati. Orang yang di dalam kehidupannya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, ya sapun ini, ya teican penyakit iri hati, talonati doang. Dia mempedasang botur arah beli kulkas, umpaman isi beli mesin cuci, ngerumunan. Wah betul dia ambil ketungan, berutang juga dia nunin. Dia mah tenang. Kenapa? Karena hatinya enggak qanaah, enggak merasa cukup dengan apa yang ada. Nah jadi orang yang takwa kepada Allah itu sakatelun ciri-cirin bahasan Ali bin Abi Thalib, qanaah bil qalil, merasa cukup isi apa sak beduin, siapa sak tican sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Itu kami boya sadit teman teican. Itu kami repot. Ya putih talonati kan Hasan. Duh seteruk tone one dong kan. Orang dia tahu jauhangan kan, seteruk tone one jadi kan susah sama nunjari kan. Nah, saat terakhir pesan Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri orang yang takwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Selalu orang itu mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal liyaumir rahil, untuk hari kembali kepada Allah, untuk hari akhirat. Persiapan ngedi. Ndek sekedar persiapan kumpulan kepingan doang, atau ndek sekedar kumpulan alatan kosmetik kuno dibalik kan skincare jaga orang kan ndek. Tapi lebih dari itu, dia persiapkan bekal saat bengi selamat leirup sakaring sekelin akhirat. Ya ciri-ciri takwa niki bahasan Ali bin Abi Thalib. Nah, ia sa pertamanan tegawe lek bawon dunia, lamun temele tadkhulu jannata rabbikum, lamun temele tama surga dasida Allah Subhanahu wa taala, ya bahasa Nabi kita. Pertama, ittaqullaha rabbakum. Takutlah, taatlah kalian kepada Allah Tuhan. Nah, sa keduanan wasallu khamsakum. Gawe sembahyang sak 5 waktu. Ya bahasan Nabi entah. Tunaikan solat yang 5 waktu.
arak kitab aran Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama yang dikenal sebagai Sultanul Aulia, sebagai datun para waliullah. Untuk penjelasan boleh kan rekan-rekan kana asatis kani daun boy oleh kitab niki kan, yaitu tebastun ada namanya salat syariat, ada sembahyang hakikat tarekatnya niki itu selepu tegawe niki. Wa sallu khamsakum, salatlah sak kedua sak tegawe nah adalah sallu khamsakum, salatlah yang 5 waktu, gawe sembahyang sak 5 waktu dalam hidup tersebut. Serepot-repot sesibuk-sibuk di engkanggu tertinggalan seorang sembahyang timajak sakit sak marah gambaran pertama nih ke baru niki. Timajak sakit di narak langan ditinggalan sembahyang tidak ada. Di akhir zaman nani ya Allah gama nani umat Islam mereka telah menjauh dari tuntunan agamanya. Niki seksian mungkin banyak umat Islam terutama generasi muda saat ndek nara naperan saat ndek nara bekal agama niki, banyak mereka itu lalai dari ibadah sholatnya, ndek kenal cara sembahyangnya dah. Nauzubillah min zalik. Nah sehingga berbendan berusaha kita wariskan kepada anak keturunan kita ilmu sembahyang. Ada yang tahu cara sembah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kena kelampan hirup di dunia sampai akhirat. Wasallu wasiatnya niki. Kalau pengen masuk surga Tuhanmu, sallu khamsakum. Tunaikan salat yang 5 waktu. Dirikan salat yang 5 waktu. Sesibuk apapun dirimu, apa pegawaian, jangan lupa salat yang 5 waktu. Nah, terus wasumu syahrakum. Gawe puasa nih Anda. Gawe puasa. Wa adu zakat amwalikum, dan tunaikan zakat harta bendamu. Lamun kebetulan tecan sugih kan, harap dengan tecan beduinan binatang ternak, unta sekian umpaman atau bebek sekian, sempi sekian. Harap dengan tecan sugih beduinan emas, perak sekian, atau tecanan hasil tanam-tanaman, padi menumeni, buah-buahan dizakatkan. Nah, lamun hasil pertanian sebia kenca makuja kontroversi para ulama wajib na pandai zakatan. Anija sila bayan umpamanan hara masyarakat tenan duit hasil makun tembakau cabenan zakatan ngai bayan nilai lebih seneng kan, nilai lebih. Angkanggih keping kan dek maku janiki kan. Nah cuma dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kan Hambali din wajib zakat niki. Din wajib zakatan seorang cabai kanca napiaranan tembakau. Nah cuma dalam mazhab Hanafi wajib niki. Nah sakempatan bahasa Nabi wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta bendamu lamunah kebetulan teican mampu sugih luwih karan. Ayo tuh masuk di kitab niki orang zakat syariat, orang zakat tarekat, orang puasa syariat, puasa tarekat untuk jelasan. Bul boyal kitab orang Sirul Asrar lemat tepebelu niki. Nah terus terakhir bahasa Nabi wa ati'u dza amrikum, dan taatlah kalian kepada pemimpinmu pada sesuatu yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Taat ojok pimpinan, ojok presiden, ojok gubernur, ojok bupati, kepala desa, kedus tepati. Lamun diirat tegawe lange. Lamun tegawe sabar beri ke dalam hirup tadkhulu jannata rabbikum ya bahasa Nabi. Maka engkau akan masuk ke dalam surga milik Tuhan.
Nah, berarti Nabi wanjak barat teniki, wanjak bocoran tuh. Beliau sudah menunjukkan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita le irup seni milih pandai gawe. Atau kenapa nih tante gawe? Gawe sembahyang salim itu kena tante gawe. Perhatikan syarat, rukunnya, sunnahnya, etikanya, adab-adabnya, khusuknya, terperhatian. Dia ini sekedar set nungke kan set lombar ndek. Kupuh, apalagi kenya kelapa kan peot. Dia ndek semangat. Jadi ada yang kena anten perhatian rukun syaratnya, sunnahnya, adab-adabnya, etikanya. Nah baru berbekas punya asar ibadah sholat di dalam kehidupan kita di atas dunia niki. Nah jadi Nabi wanjak barat sekali lagi niki, wanjak bocoran ta amalan-amalan perbuatan yang akan membawa kita, menuntun kita menuju kebahagiaan, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Tinggal kita sering milih pandai gawe. Lamun oleh dunia sini ndet milih takwa aja Allah Subhanahu wa taala, ndet takut aja Allah Subhanahu wa taala, dosa dang bi gawe, sembahyang ndet milih gawe, puasa ndet milih gawe, zakat dakan sugi ndet milih sugulang, oh kalau ik sugulan ndet milih gawe, maka ndet mungkin itu masuk surga aja kan. Ya kebalikan, ya kena ada mantuk, ada mafhum. Lamun belajar usul fikih niki ada mantuk, makna yang tersirat, yang terucap, ada makna yang tersembunyi, kena mafhum. Berarti mafhum napa niki? Lamun ndik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mirut niki, ndik temati, ndik taat, sembahyang ndik temele gawe, puasa ndik temele, zakat ndik temele, maka ya rampetan boyak murkan Allah Subhanahu wa taala. Ya rampetan boyak hukuman dari sida Allah Subhanahu wa taala. Ya rampetan adita siksa dari sida Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah napiaran. Inilah diskusi kita lek kelema mangkin niki, yang kesimpulannya adalah berbentan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada tiang pengusaha niki, terutama sak paling nampak nikmat sehat dan nikmat irup niki, kita berusaha ada nikmat sehat dan irup niki kita gunakan pita boyak ridha dari Allah Subhanahu wa taala lewat proses melaksanakan ibadah temati dalam irup sini jok aturan dari Allah Subhanahu wa taala barang-barang selamat dunia akhirat. Hadirin rahimakumullah. Mungkin sekadar demikian dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan niki. Astagfirullahaladzim niki. Islam datang sebelum Rasulullah, sebelum Nabi lahir. Endi. Islam marah oleh lain. Jadi semua Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi kita, semuanya membawa ajaran Islam, ajaran tauhid. Terus yang menjadi perdebatan adalah di manakah orang tua Rasulullah, surga atau neraka? Ada pertanyaan. Nah, piaranan niki pertanyaan lain niki. Arak kitab paran anu niki. Ada kitab namanya Asnal Matalib. Ada kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib karangan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu penjelasan genah tunan bapak Nabi niki. Bapak Nabi kanca ibun kan update kanca Nabi kan di zaman patrah otomatis masuk surga. Abu Thalib saja yang sezaman dengan Nabi ndek nuah ucapan kalimat syahadat beliau di surga. Dalam kitab penjelasan niki. Kitabnya namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Penjelasan itu Abu Thalib paman Nabi niki, beliau Islam dengan batinnya. Beliau di sorga sezaman dengan Nabi. Apalagi hamba Allah Subhanahu wa taala sezaman kanca Nabi, apun ikuti agama nenek moyang Nabi Ibrahim, otomatis akan selamat. Lui alasan niki apun mereka berdua di dalam surga. Inting simpulan
Kita sebagai umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah harus teryakin bahwa orang tua Nabi ada dalam surga. Itu kemenung kita anda. Itu namanya menyakiti perasaan Nabi kan? Sakitin Nabi orang senang kan? Iur petak dengan tua Nabi kan? Nah itu umpamanan kan? Umpamanan yusron ada umpaman kan? Iur petak dengan tua kan tersinggung angan kan? Apalagi kita menyinggung orang tua Nabi. Itu namanya sul adab. Kita berburuk sangka kepada lengi adab tojok Nabi. Kesimpulannya orang tua Nabi selamat di dalam surga. Itu jelas oleh kitab Asnal Matalib Binajati Abil Talib. Lu enak kitab bahas masalah niki. Terus kedua, mana lebih didahulukan ngaji syariat atau ngaji dalam tarekat? Ini ja. Padahal daerah keniki lu tarekat niki. Ya kenya ke mana andaran terera niki pukul santong, embung raja rata-rata niki. Lagu sedutu isi unik kan? Mana yang lebih didahulukan, ngaji syariat atau ngaji dalam atau tarekat? Karena banyak orang sekarang mendahulukan tarekat daripada syariat. Sedua ada pesubuh ini kan bebetelan nih. Syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan. Jadi kan bebetelan. Sebab lamun syariat doang tanpa hakikat, tanpa tarekat kosong ngambang tirapun. Lamun dibetarek kadang dan nyariat senunan zindik. Luwe para habaib penjelasan masalah tarekat niki. Ada kitab ada kitab karangan Habib Zain bin Smith. Ada juga jelasan niki. Pokok luwe kitab membahas masalah tarekat hakikat. Termasuk kitab ini kisah niki. Ada kitab namanya Sirul Asrar. Karangan Syekh Abdul Qadir. Arena kitab badan Al-Guniyah jelasan ngatun. Jadi kesimpulan syariat dan hakikat punya dalam nih. Dia kanggo bekelin. Ndek bina mara lampaki maning kan. Luah tabe kenikan. Luah kencan dalam dia kanggo bekelin nih. Tidak boleh misah. Nyawa kenca awak kan. Ruh kemembot para niru. Ruh nyawa kenca awak harus narat tuh. Harus narat. Nah, ya pun bahasa Habib Abdurrahman Al-Masyhur beliau mengatakan syariat niki adalah zahir tarekat. Dan tarekat syariat niki adalah zahir daripada hakikat dan hakikat adalah batin daripada syariat. Nah saandek kanggo neja demi pada betarekat angkahan sembahyang yuni munitun wah itu kemudian sembahyang nunduk dia mang kenal saya bisa sembah nan lamun dik mang kenal nenek bermain sembahyang atas pengawasan kan. Iya mening kan adik napang berminta sembahyang mudik mangkenal saya sembah nunin kacakat tengah rawas nun kan cakot nanunan sentutu si uni sak menung kan kemudian nunuk nungki nunin kan Allah Ta'ala sembah hadik nunin kan Allah Ta'ala sembah hadik nunin arak dia arak lagi arak nunin itu Allah Ta'ala sembah hadik nunin barat petak semua jadi dia tahu nanti kan wadang lah samanya wadang sentuh tisu ini kan lagi kesimpulannya niki nomor 2 mbe ente pejulu sedua-dua ente perembak niki sedua-dua ente perembak ia pun bahasa ulama kan mbe juluan tanyembah atau kenal satu sembahan julu menguni baktuan kan tanyembah julu atau atas kenal satu sembahan julu. Nah oleh kitab tauhid kan ini kan awwaluddin ma'rifatullah. Oleh kemudian hadis niki, oleh kitab tauhid niki. Awwaluddin ma'rifatullah. Bermula agama itu adalah mengenal Allah dulu. Terkenal nek lu kenal berberuan jadi dia naudzubillahi min zalik.
Lihat pembahasan dalam niki, pembahasan lainan. Jadi kesimpulannya harus terperembak antara syariat dan hakikat. Nah, terus apa tanggung jawab seorang imam sholat terhadap jamaahnya? Tanggung jawab. Nah. Aduh. Lamun pembahasan mazhab Hanafi malah lebih ringan. Lebih ringan niki modelan. Andit berjamaah buntun dibaca petihan dah. Imam tanggung tebasan. Nit beri baca petih imam jadi iya bahasa niki. Qiraatul imam qiraatul ma'mul lahu bahasa Nabi niki. Beliau mengutip hadis niki mazhab Hanafiyah. Dalam masalah ibadah mazhab Hanafi paling enteng niki, paling murah. Dalam mazhab Hanafi ia berpendapat kena kanggon bejulu niat si takbiratul ihram. Kita sapi kan harus rembak kan? Allah harus rembak. Harus rembak niat kerja takbiratul ihram. Hanafi boleh-boleh saja. Hanafi kerja Hanabilah niki. Mazhab Hanafi kerja mazhab Hambali memperbolehkan kanggon niat bejulu isi takbiratul ihram. Lalu dia belo jedan. Boleh balik untuk berniat masjid endek kan dia belo jedan niki. Angan muni kena aku semayang subuh 2 rakaat nurul. Allahu Akbar. Cukup niki. Menurut mazhab Hanafi kanca mazhab Hambali. Menurut dalam masalah bacaan imam. Imam ia jadi temu bacaan tuh. Ia besan Imam Hanafi kanca Hambali. Lebih enteng niki. Lalu kesimpulan dalam semua mazhab lamun nara kekurangan makmum imam jadi tanggung. Mana dia tuh hebat berjamaah niki bahasa ulama niki. Penjelasan kitab Hifatul Atqiyah niki. Kan lamun sembahyang kan sampai diterima lamun terkhusyuk. Salat yang diterima adalah yang khusyuk ketika kita khusyuk itu. Umpama sedetik khusyuk sadetik apa napiran? Umpama sedetik khusyuk arak sedetik terima niki. Ya bahasa ulama niki, ulama sa bahas ilmu yang ma'rifatullah niki. Umpama enggak khusyuk, Allahu Akbar, berarti enggak ada terima sana. Asahan semakin lagu ia sak terima niki. Nah, lagu ia tuh hebat berjamaah niki. Penjelasan di kitab Hifatul Atqiyah niki. Demen semayang berjamaah, anda yang kebetulan makmum ndek khusyuk. Imam dan khusyuk ia jadi penyebab terima selebihan sembahyang. Qabul. Ndot julu niki. Ndot julu nanit sambung. Terus kebalik umpaman imam dek narah khusyuk nan. Nyerangan pikiran lagu doang kan? Ironis lagu nan. Menghayal isi hafalan kan lagu sak beragon kan. Bismillahirrahmanirrahim. Umpaman kan contoh nih kan. Beragon doang. Lagu arak sekek makmum khusyuk dia bingi terima sembahyang selebihan. Nah, nanti umpaman masalah sedua ande khusyuk niki. Makmum dek nara khusyuk, imam dek nara khusyuk. Nah, lagu ia tu pemurah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah periakan ta gara-gara ta berjamaah niki. Allah mengasihani kita gara-gara kita berkumpul berjamaah niki. Ia pengen terima niki. Jadi di sembahyang berjamaah niki itu khusyuk apa ndek insyaallah qabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pokoknya Nabi mengatakan ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang dirahmati, umat yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok temati enggak untuk inti niki. Iyalah kurang lebih jawaban niki nggih. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jam sempurna niki kebeluan niki. Baik, sebelum kita berdoa berjamaah Niki. tulisan
makan jenuh dan atau apa udah. Oleh karena itu kita sejenak berdiri.